Jadi aku hari ini bersama dengan dua temanku ini, ya kan? Yang satu namanya Hikmah. Mbak Hikmah. Satu lagi siapa namanya? Lina. Oke, ngomongin ngebahas kenapa Mbak Hikmah dan Lina itu tinggal di Jepang, di Kanazawa. Nah, ternyata mereka itu menikah dengan penduduknya Kanazawa, yaitu adalah orang Jepang. Nah, terus udah nyampe ke Jepang, terus apa namanya, ketemu tinggal sendiri atau tinggal bareng mertua. Nah, pertanyaannya nih gimana mertua Jepang? Jadi gini, Pelan-pelan. awalnya itu aku sama suami itu rencananya mau tinggal sendiri, tapi mertuaku bilang kalau misalnya aku sama suamiku tuh tinggal sendiri langsung di apartemen, itu aku bakal kesepian. Jadi mertuaku tuh Baik, aku tinggal sama dia supaya ada temannya. Jadi mungkin supaya kayak sambil ngajarin pelan-pelan gitu kali ya. Iya, nah terus aku tuh, itu kan omongan tuh di telepon ya. Awal-awal itu suamiku ngomong kayak gitu, aku tuh udah ngomong, oke lah, tinggal sementara nggak apa-apa, kalau seterusnya enggak deh. Ya rumah Jepang kan sempit. Terus mertua dan menantu itu kan secara jujur ya itu jarang yang cocok. Sekarang kalau misalnya aku harus berproses, aku sama suamiku aja kalau dibilang kenal-kenal banget juga enggak. Aku harus berproses sama dia, aku harus berproses sama Jepang. Terus aku harus berproses pada mertuaku. Dengan mertuaku, aduh ntar ya, pusingnya double. Kaku ya, nggak kaku, maksudnya lebih kayak disiplin banget, harus ini, harus pokoknya harus itu masak kayaknya, bersih gitu. Kayaknya itu bisa mertuanya dijelaskan, Respati. bisa dijelaskan. Kayaknya itu mertuanya Respati. Lo gimana nih? Sampai sekarang masih tinggal sama mertua. Tapi dia first time, karena kan lo nggak pernah ketemu sama Enggak. Dari sebelum nikah udah dikenal ya. Dan sebenarnya pas justru yang pertama kali benar-benar ketemu baiknya ya. Baiklah, udah kenal kalau aku jadinya udah yang ya gitulah, intinya udah kenal. Dan ya aku pikir ya baik-baik sih, karena selama ini kan untuk face value-nya kayak gitu kan, untuk ketemu suami aku bertamu dan segala macam ya baik-baik saja. Jadi aku tidak ya nggak apa-apa, aku tinggal bertiga Ya, sama oke lah ya, kayak gitu. aman, artinya wah aman nih gue. Jeng. Tapi ternyata memang ya intinya ya itu sama baik. Jadi kan Adaptasi budaya beda, karena budaya beda ya. Nikah sama orang sama lelaki yang pengasuhannya berbeda itu juga udah butuh penyesuaian. Terus lagi butuh penyesuaian lagi sama orang tuanya lagi. Ya itu ya benar, pressure-nya, stresnya itu double karena itu. Ya kalau sebenarnya mertuaku tuh baik, orangnya tuh baik, baik. Jadi kan kami kan tinggal di lantai 2, mertuaku di lantai 1. Ya itu ya, kalau misalnya aku nyetel video terus aku ketawa, aku kalau turun ke bawah ditanyain tadi lihat apa, ketawa apa yang Karena lucu. biasanya orang Jepang itu agaknya mau lucu kayak apa juga ketawa juga pakai manner, say. Ya kan? Biasa aja. gitu kan ya, say. Nah, orang Indonesia kalau ketawa nyablak gitu kan, mungkin seolah-olah kayak lu ngetawain hal yang lucu apa sih, jadi mungkin dia penasaran kali ya gitu kan. Terus kalau misalnya kayak di rumah tuh kan tinggal sama mertua nih, yang masak siapa? Oh, mertuaku tuh kan dia menunya beda. Beliau tuh menunya beda. Jadi karena ada diet tertentu gitu, karena ada sakit itu dietnya tertentu. Jadi beda masakannya. Nggak bebas-bebas juga makan di luar. Jadi makanannya beda antara aku dan jadi maksudnya dia sendiri masak, baiknya juga masak buat si Mbak Matsui gitu. Iya. Masaknya apa, Indonesia, Jepang? Oh, kalau aku sih masak Jepang lah. Aku Jepang. tuh ya Dari awalnya ke sini udah masak Jepang. aku tuh nggak pernah masak di Indonesia. Sama suamiku tuh diwanti-wanti, aku tuh harus belajar masak. Terus aku jawab, halah belajar masak di Indonesia nanti cari datang ke Jepang juga nggak ada bahannya, nggak kepake, buat apa? Jadi aku nggak belajar gitu. Terus pas aku datang ke Jepang, ya cari satu-satunya jalan adalah beli buku resep masak Jepang. Iya dong. Tapi nih ya, baik makan memang dia nggak bisa masak kan, tapi masakannya dia enak-enak loh. Nih ya, dia itu terkenal sama sate kambing itu. Oh my god, itu enak banget. Ibuku sampai sekarang nggak percaya kalau aku bisa masak. Iya. Terus kalau lu nyokap lu juga nggak percaya nggak bisa masak. Jadi sebenarnya kasusnya sama Mbak Hikmah. Jadi sebelum datang ke Jepang itu
nggak pernah ngeliat aku masak di rumah, apa ibu orang rumah juga. Tapi kan aku selama datang ke Jepang itu kan sebagai mahasiswa itu kan harus mandiri ya. Saat itu baru mulai belajar eksperimen lah ya, apa yang ada yang bisa dimakan kayak gitu, dimasukin lah semuanya kayak gitu. Terus pas tinggal sama mertua sekarang ya sama dari beliau diajarin lah apa namanya. Terus gitu ya. Kalau Mbak Hikmah kan barusan katanya kalau mertuanya masakannya beda ya, masakannya ada khusus kayak gitu. Kalau aku keluarga aku akhirnya jadinya aku yang masak dan ya semuanya masakannya sama dan ya gitu. Kan kalian kan udah lama nih, udah lumayan lama lah. Lu juga kan dari kuliah kan ya tinggal di sini. Mbak Hikmah, apalagi Mbak Hikmah udah 20 tahun nih sis ya kan. Suka dukanya tinggal di sini apa nggak sih Mbak? Suka dukanya banyak dong. Yang sukanya dulu deh. Mau suka-sukanya itu paling sedih-sedihnya dulu nih. Sedih-sedihnya dulu. Beda sedih-sedihnya dulu. Dari yang paling ini ya senior. Apa ya sedihnya ya? Sedih itu adalah sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi saya nggak tahu ini sedih apa enggak. Mungkin kayak misalnya jauh dari keluarga. Jadi nggak bisa makan makanan Indonesia. Misalnya nggak bisa manggil bakso, bang. Tinggal apa namanya? Ya kerasa banget itu waktu hamil anak pertama itu yang mulai kerasa, maksudnya itu karena tahu ya orang hamil ya, kan tahu mbak saya udah mengalaminya. Itu rasanya kita ya, kan namanya bisa mengontrol apa keinginan kita gitu. Terus pengennya itu waktu anak pertama itu pengennya itu makanan Indonesia. Aku juga waktu itu aku pengen makan somai, akhirnya suami aku yang masakin. Ya kan nggak ada masakan Indonesia, terus waktu itu kan belum kayak sekarang. Iya yang ada beli di toko yang menjual barang-barang Indonesia juga enggak sebanyak itu, jadi agak-agak gini ya rasanya hamil harus menahan diri dan semuanya sedihnya. Terus apa lagi sedihnya selain terus itu? Sedihnya ya karena sedihnya nikah sama orang Jepang loh ya. Bukan tinggal di Jepangnya doang, nikah sama orang Jepangnya. Jadi orang biar tahu nih kalau misalnya bagi kalian yang mungkin masih single, yang pengen nikah, yang pengen kayak aduh gue pengen punya suami orang Jepang nih, kayaknya gue suka dengan orang Jepang gitu. Ya silakan. Orang Jepang itu cool, dingin ya say. Terlalu serius. Majime, seriusan. Kaku ya mbak. Kaku. Makanya kalian lemesin. Doktrin dengan cara Indonesia. Tapi pemacu ya sekarang itu udah tidak terlihat seperti orang Jepang loh pada umumnya ya. Lebih terlihat Indonesianya malah. Jago ngomong bahasa Indonesia loh. Jago ngomong bahasa Indonesia. Suami kamu bisa bahasa Indonesia nggak? Cuma bisa 1, 2, 3. Tapi terima kasih. Dia cuma tahu pas kawinan itu orang-orang nyalaminnya terima kasih. Suka dukanya lihat aja ya karena dingin. Enggak sih, aku suka dingin, aku malah nggak suka panas di Jepang itu. Maksudnya orangnya dingin. Orangnya dingin ya, bukan suhunya dingin. Dia nggak ekspresif ya, nggak ekspresif ya gitu. Jadi aku tuh kan orangnya seneng dimanja. Terus ini loh kayak suka dukanya itu maksudnya yang mertua ngerasa kalau aku tuh harus ngikutin semua jalannya gitu loh. Jadi agak lebih tegas gitu ya orang Jepang tuh ya, maksudnya lebih kayak lurus aja jalannya gitu ya. Kayak nggak boleh belok dikit. Mereka gitu. punya ritme kehidupan sendiri gitu kan. Terus itu kayaknya tuh kita tuh harus ngikutin itu. Karena serumah dengan rumah yang sempit, rumah Jepang tuh pada umumnya sempit, mau seluas-luasnya rumah Jepang tuh tetap aja sempit kalau buat ukuran. Jadi kan kayak kelihatan semua gitu, terus kudu ngikutin ritmenya itu. Karena kan terbiasa untuk disiplin gitu sih ya mbak ya, maksudnya kayak patuh banget sama aturan gitu. Iya, jam segini kudu makan, kalau belum makan kenapa belum makan? Terus nyuruh mandi. Oh iya nyuruh mandi. Maksudnya disuruh mandi pada jam segini kamu kok nggak mandi gitu ya? Iya. Nyuruh mandi juga gitu. Iya, jadi kalau aku ini sebelum si Yohe suamiku kayak itu, sebelum Yohe pulang kerja mandi kayak gitu. Misalnya aku disuruh cepet-cepet selesaiin masakan. Kayak ini beda generasi loh. Tapi omongannya sama. Jadi kayaknya kalau kasusnya kayaknya mereka itu seperti itu digituin sama mertuanya mereka sendiri gitu loh. Jadi kayak turun temurun ya. Jadi tapi ya gitulah. Aku walaupun sekarang kalau bagi kan sekarang udah nggak sama orang tua lagi kan. Kalau aku udah sama mertua udah sama-sama saling apa ya
membalancekan diri ya. Membalancekan lah apa namanya, ibu mertua aku udah nggak terlalu yang gimana nyuruh-nyuruh kayak gitu juga. Aku ya juga udah yang lebih udah mulai tahu lebih teratur, udah tahu ritmenya gimana. Lebih teratur ritmenya mereka juga, jadi ya udah menyesuaikan lah aku. Lumayan ya Bu, dukanya lumayan ya. Tapi ya maksudnya nggak terus-terusan yang duka, tapi ya agak gondok aja dikit-dikit ya. Awal-awal ya sering yang gondok-gondok ya gitulah, apa namanya, misalnya aku sama suamiku mau keluar gitu lah, lagi hari Minggu gitu mau keluar, terus kamu belum angkatin jemuran, kayak sebelum ngisiin jemuran aku udah takut mau berangkat mau keluar, bisa siap. Iya, ntar aja sih aku pulang juga masih bisa kan, nggak kemana-mana jemurannya. Sabar kan. Tapi kan ya itu maksudnya itu bukan Nggak gitu, kamu gitu. Aku pertama kali datang ke Jepang, aku kan nggak bisa tidur karena nggak ada guling. Bukti bapak saya orang Indonesia, ya. Terus waktu itu tuh cari guling kan, terus nggak pulang-pulang kan, cari guling. Tapi emang nggak ada di sini guling. Cari guling. Terus suami kan ditelepon sama ibunya jam 9 malam. Kenapa belum pulang? Ini suamiku dengan istrinya loh keluarnya. Jam 9 malam ditelepon, kenapa belum pulang? Jadi buat kalian ya, jangan pernah menjudge orang Indonesia itu yang ngebet banget nikah sama orang Jepang. Kadang kan kita selalu ngerasa, wih enak banget nikah sama NAU, enak banget nikah sama orang asing gitu. Apalagi kalau ada yang bilang nikah sama orang Jepang, tinggal di Jepang yang bersih, teratur, aman, dan orang Jepang yang jujur, yang apalagi kalau dapat anak, lahir anak gitu tunjangan, apalagi apa sih apa sih biasanya pokoknya yang positif. Ini catatan ya, kalau positifnya Jepang itu udah banyak, kalau negatifnya Jepang tuh dikit banget. Jadi kesannya kalau orang udah tinggal di Jepang itu surga gitu, kayaknya serba positif, kayak nggak ada cacatnya. Tapi sebenarnya sih nggak juga selalu ada gitu, pasti ada positif ada negatifnya. Ditanya apakah saya cinta Jepang, ya jelas saya cinta suami saya. Kita cinta sama suami kita ya. Yang orang Jepang. Nah, tadi kan ngebahas tentang dukanya. Nah, yang sukanya dong nih, yang happy-happynya sekarang apa nih Mbak nih? Sebenarnya karena udah karena nikah sama suami, jadinya ya itu yang happy-nya itu. Jadi karena udah punya suami. Jadi sebenarnya kenapa setelah lulus itu pengen pulang, karena setelah merasakan tinggal di Jepang, ternyata tinggal di Jepang tidak semenyenangkan itu ya. Jadi setelah nikah setidaknya menjalani itu berdua, dan bisa berbagi sharing kayak gitu, dan bisa ada teman cerita itu enaknya itu adalah transportasinya gampang kemana-mana kayak gitu. Karena luasnya keamanannya juga terjamin kayak gitu. Dan ini sih aku kan ikut asuransinya suami kayak gitu. Nah itu enak. Jadi kalau misalnya kita berobat itu ya nggak semahal kalau misalnya kita nggak punya. Tapi ya maksudnya ya intinya itu kesejahteraan itu terjamin. Menurut aku kalau misalnya aku kan dulu tinggalnya di Jakarta, pas di Indonesia aku anak Jakarta kayak gitu sama saya. Nah di Jakarta itu kan hidup itu serba yang kayak gitu, yang serba entah kena macet tua di jalan, terus semua orang gerak-geriknya tuh yang cepat kayak gitu. Mungkin di Kanazawa doang kali, mungkin kalau di Tokyo sama aja ya. Di Tokyo sama kayak tapi beda loh. Di Kanazawa itu suasananya tuh lebih nyaman, lebih santai. Orangnya juga nggak terlalu banyak, terus juga tutur bahasanya dan juga kesopanannya orang Jepang itu bener-bener kayak masih ada gitu. Tapi kalau bisa di kota lain ya, kota-kota besar, aku nggak berani nyebut nama, tapi karena kan nggak tahu beneran persis kayak gitu apa. Tapi kalau di kota besar itu kayak jarang ditemuin gitu, kayak yang masih ramai yang nyapa. Jadi itu masih jarang. Jadi kota-kota lain, kalau di sini tuh kayak santun ya ngomongnya ya. Jadi sebagai contoh kayak rumahku itu sekarang itu jalurnya itu dilewatin sama anak-anak SD untuk mereka berangkat sekolah. Itu kadang-kadang ada anak SD yang ngetok pintu, numpang pipis, numpang toilet, gitu. Dan ya belum lama itu juga ada. Terus beberapa hari kemudian beberapa hari kemudian orang tuanya datang nganterin bir apa gitu, tapi nggak ada yang minum bir di rumah, jadinya akhirnya dikasih ke saudara sih, maksudnya ya gitu. Jadi
makasih beberapa hari yang lalu anak saya udah minjem toilet gitu. Jadi enaknya itu di sini tuh Karena masih mungkin masih kota kecil lah ya. Iya, masih di kota kecil, tapi kota kecil juga nggak kecil-kecil banget sih di sini ya Mbak. Jadi gini, kalau di Indonesia image-nya kalau kota kecil itu benar-benar yang beda banget, jomplang banget infrastrukturnya sama kesejahteraannya sama kota yang lebih besar kayak gitu di Indonesia. Tapi kalau di Jepang kayak sama rata ya, more or less sama rata. Jadi tapi sebenarnya kita tuh beruntung tinggal di Kanazawa karena Kanazawa itu tidak lebih besar, tidak sebesar Tokyo dan Osaka, tapi fasilitasnya tidak kalah dengan Tokyo dan Osaka. Jadi misalnya dengan scale seperti Kanazawa itu, tapi kamu bisa mendapatkan hal yang hampir serupa dengan makanan enak, gitu, kue-kue enak, itu tuh juga ada aksesnya gitu. ini ya, kafe, restoran, ikan enak, kafe yang lucu, makanan yang lagi tren. Terus juga tempat wisatanya juga masih bagus-bagus gitu. Maksudnya nantilah kita kapan-kapan jalan-jalan aku bakal kasih tahu kalian kota Kanazawa tuh kayak apa. Jadi bukan kebahagiaan enggak yang maksudnya yang pedesaan banget enggak gitu. Terus kamu tanya kebahagiaanku apa? Ya makanya ini sekarang kita tanya Mbak. Ini kita lagi masih berapi-api sama kebahagiaannya si calon kamu tinggal berapa tahun? Ntar Oktober 3 tahun. Oh pantesan, masih. Sih. Soalnya kan biasa kan baru nikah Mbak, masih lagi ranum-ranumnya itu kelamaan lagi ranum. Nah terus jadi sukanya gimana Mbak? Nih jadinya ada sukanya apa enggak? Jangan cuma ngomongnya duka doang nih. Loh, aku kan juga tidak terlalu membicarakan duka-duka yang terlalu dalam. Sih, duka terlalu dalam coy. Gitu kan. Sukanya itu ya itu tadi karena kotanya itu pas sebenarnya. Jadi kan aku juga sering jalan-jalan ke kota-kota lain, ke tempat-tempat lain. Ada tempat yang alamnya itu bagus banget. Tapi scale kotanya kok gini ya? Enggak. Ada yang maksudnya itu cari makanan halal gampang yang gini, tapi kalau buat tinggal kok kayaknya pusing, kok kayak terlalu berisik, terlalu gimana, langit nggak kelihatan atau misalnya terlalu bising, polusi. Nah karena sawah itu bagus. Nah terus kalau dari segi aku nikah dengan suami, kesukanya itu aku tuh terlepas dari sikapnya dia yang dingin, yang cuek, yang bos, pokoknya kadang-kadang bikin sebel, itu dia tuh orangnya tuh baik gitu. Ya karena sebenarnya kalau pikir-pikir aku kan nggak tahu dia. Aku nikah sama dia tuh kalau dibilang tahu dia juga enggak, tahu Jepang juga enggak, walaupun tapi dia tuh orangnya baik gitu loh. Dan aku tuh banyak belajar dari dia, maksudnya hatinya dia tuh pure. Tulus ya Mbak. Hatinya dia tuh pure gitu. Apakah memang semua orang Jepang seperti itu? Suami kamu juga? Enggak. Karena aku bisa bilang begini tuh karena aku tuh tahu beberapa kasus orang misalnya orang yang nikah sama orang Jepang itu terus kayak dicerai sepihak, kayak gitu-gitu. Nah, tadi kan udah ngebahas tuh karakter-karakter cowok-cowok Jepang kayak gimana. Nah, terus ada nggak sih kiat-kiat khusus biar bisa menghadapi cowok-cowok Jepang? Oh, menghadapi, bukan mendapatkan. Mendapatkan juga boleh, menghadapi cowok Jepang juga boleh. Apa ya? Jangan terlalu ngoyo kalau dalam rangka. Oh, jangan terlalu ini ya, terlalu agresif. Jangan terlalu agresif. Oh. Takut ntar apa namanya? Lo dulu agresif nggak? Enggak. Shy kayak malu-malu kucing. Saya agresifnya pas sama orang yang, jadi kan sebelum ketemu sama suami tuh udah berapa kali suka sama cowok Jepang selama kuliah kayak gitu. Iya sih. Nah, udah banyak track recordnya dia Mbak. Catatannya ada di apa? Catatannya ada di PPI. Nah, itu ya namanya pelajaran dari pengalaman itu adalah jangan terlalu agresif, jangan terlalu ngoyo gitu maksudnya. Ya intinya malah seringnya saat kita tidak mencari, sedang tidak ngoyo kayak gitu malah datang jadi sendiri. Harusnya gitu. soal jual mahal juga ya. Bukan soal jual mahal, biasa aja gitu sebenarnya. Jangan yang kamu kok ngechat aku sih ya. Itu kan tipe cewek Indonesia banget ya. Yang bucin-bucin kayak gitu malah bikin orang Jepang menjauh gitu kayak males ya. Oh gitu. Terus baiklah gimana? Baik kan nggak pakai pacar, nggak pakai pendekatan ya. Ya, baiklah. Tapi yang penting harus bisa bahasa Jepang nggak sih? Maksudnya itu sangat membantu kalau bisa. Tapi kalau misalnya nggak bisa bahasa Jepang misalnya. Tapi kan kalau bisa bahasa Inggris, maksudnya kalau si cowoknya, kalau orang Jepangnya bisa bahasa Inggris sih nggak masalah. Kalau enggak ya komunikasi bakal terhambat. Atau juga akan ada sisi positifnya, komunikasi tidak terjadi, jadi tidak ada pertengkaran. Curhat nggak?
Enggak, Mbak Hima sama Pak Matsui awal-awal pas Pak Matsui belum bisa bahasa Indonesia pakai bahasa Jepang kan? Bisa bahasa. Aku tetap ngomong pakai bahasa Indonesia, kok bertengkarnya juga pakai bahasa Indonesia. Aku ngomel panjang lebar pakai bahasa Indonesia. Terus suamiku tuh, nah itu di situ ya pasifnya jawab Jepang tuh. Biasanya kalau nggak ngerti itu kan langsung tanya, ini ngomong apa tadi? Enggak, suamiku tuh aku ngomel, terus dia, udah. Abis itu selesai ngomel dia buka kamus. Tadi mau ngomong apa? Lah ngomong apa orang ngomel segitu banyaknya? Jadi ya, buat teman-teman yang mau nikah sama orang yang beda negara, bahasa itu penting supaya bisa berkomunikasi. Jangan nanti pas lagi pengen berantem ke kamus dulu, say. Iya, itu kalau saya nanya, aku juga kan bahasa Jepangnya juga nggak yang gimana bagus-bagus banget juga kan. Jadi paling kan, nggak bisa tapi itu emang kalau misalnya lagi berantem itu suka udah pikirannya ribet karena lagi marah kayak itu mau ngomong bahasa asing tuh mikirnya itu loh yang ribet. Tapi ya itu lah. Tapi so far sebenarnya tetap aja sekarang udah ngomong bahasa Jepang tapi tetap aja sih perlu sih bahasa tuh penting. Perlu. Emang kalian mau apa gitu loh, nikah mau apa? Kalau misalnya nggak bisa komunikasi itu gimana? Tapi memang penting sih bahasa. Jadi buat kalian yang pada mau nikah sama yang orang beda negara atau khususnya sama orang Jepang, kalian harus bisa belajar bahasa Jepang. Itu pertama. Terus yang pertama, yang kedua jangan terlalu agresif, jangan terlalu dikit-dikit tanya kamu lagi apa, di mana, sama siapa. Nah itu bakalan lo ngapain lo gitu kayak terus, bye. Ini tips pernikahan ya. Nah, tips pernikahan. Tips pernikahan itu misalnya kayak aku itu tinggal di Jepang, terus kayaknya aku tuh kudu mengikuti semua caranya Jepang, tapi suamiku tidak mau. Ini kebanyakan yang aku lihat ya kasusnya, nggak ngomongin aku ya. Itu tuh kayaknya suaminya itu akan tetap dengan kejepangannya, istrinya itu akan harus mengikuti kejepangannya. Kayak seperti karena ada peribahasa apa gimana kita berbicara kita junjung gitu ya. Iya sih, tapi kan tidak bisa seperti itu ya karena kita juga sudah dibesarkan dengan budaya yang beda. Jadi harus saling menghormati, harus mengambil jalan tengah. Baik Mah, Lina, terima kasih udah sharing banyak banget soal kehidupan di Jepang. Ya pokoknya jangan lupa pantengin channel dia ya, nggak rugi. Jangan lupa di subscribe, di like, terus di komen. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu di Kanazawa. Kalau kalian mau ke Kanazawa, jangan lupa hubungin aku, Mbak Hikmah, Lina. Nanti aku akan tulis IG mereka. Oke. Bye bye. Thank you Mbak Hikmah. Thank you. Sama-sama.